Oke, Iya. selamat siang Bu Nilu. Selamat siang Bu Ade. Apa kabar Bu Nilu? Stungkara baik Bu Ade. Bu Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ini lo ya, mengganggu waktunya sebentar Bu. Nggak apa-apa sih Bu Ade. Ada apa ya Bu? Apa ada yang mau diomongin nih? Betul Bu. Jadi ada hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Nilu. Apa ya? Apa itu kira-kira Bu? Begini Bu, saya merasa kok beberapa minggu ini saya merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang harus saya kerjakan ya Bu. Hmm, Baik tugas sebagai wali kelas, tugas-tugas calon guru penggerak, kemudian tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Sebagai wali kelas, sebagai wali kelas 6 pada minggu-minggu kemarin itu tugas saya banyak sekali, Bu. mm-mm, Saya harus mengoreksi hasil asesmen akhir semester anak-anak karena kan pas akhir tahun ya, Bu. Kemudian merekap nilai rapor dan nilai ijazah. Kemudian saya harus menulis ijazah juga 30 anak loh Bu. Lumayan banyak ya Bu. Banyak ya Bu ya? Kemudian iya Bu. Kemudian di PGP juga ada tugas untuk guru penggerak. Sebagai bendahara BOS, saya juga membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS Bu. Jadi saya Hmm, kok merasa tidak punya waktu untuk diri saya dan keluarga saya ya Bu. Oke, oke Bu. Jadi kita akan membicarakan tugas-tugas Bu Ade nih yang lumayan banyak dan tidak ada waktu untuk diri sendiri gitu ya Bu ya dan keluarga ya Bu ya? Betul sekali Bu. Saya itu seperti orang yang tidak bisa menikmati dunia saya sendiri seperti itu, Bu. Waktu saya itu habis untuk kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas-tugas calon guru penggerak, Bu. Jadi begitu. Jadi Bu Ade ingin manajemen waktu yang baik gitu ya Bu ya? Atau gimana Bu? Betul sekali, Bu. Eh, Tugas di sekolah ya kalau bisa selesai dikerjakan di sekolah. Kalau di rumah ya berarti waktu saya untuk keluarga seperti itu, Bu. Iya betul. Oke, jadi em, tujuan dari pembicaraan kita ini Bu Ade ingin waktunya Bu Ade itu lebih efektif begitu ya Bu ya? Waktu Bu Ade tidak habis hanya untuk pekerjaan sekolah dan juga apa yang sedang dijalani yaitu pendidikan guru penggerak begitu ya Bu ya? Betul sekali, Bu. Saya ingin bisa membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang banyak itu dan waktu saya untuk keluarga, Bu. Ya ya ya. Ibu ingin di akhir pembicaraan kita ini Ibu mendapatkan apa nih Bu? Apakah mengatur waktu atau bagaimana gitu Bu? Betul sekali, Bu. Eh, jadi di akhir perbincangan kita ini, eh, saya tuh ingin bisa mengatur waktu lebih efektif, Bu. Oke, menurut Bu Ade nih, waktu efektif itu waktu yang bagaimana Bu? Yang seperti apa gitu menurut Bu Ade? Waktu yang efektif ya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya, eh, waktu yang efektif itu satu hari itu semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu, Bu. Ya, Tugas-tugas di sekolah selesai, tugas-tugas PGP selesai sesuai dengan waktunya atau due date-nya. Dan anak-anak saya di rumah
bisa mendapatkan eh, perhatian saya, Bu. Karena kan anak-anak saya juga butuh perhatian ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Jadi dalam keseharian Bu Ade, apakah benar-benar tidak ada apa namanya waktu kosong atau jeda begitu Bu? Apakah semua kegiatan itu memang benar-benar sangat menyita waktu Bu Ade? Hmm, Sebenarnya ada jeda waktu sedikit sih, Bu. Terus kalau di hari Minggu kan saya libur sekolah ya, Bu. Karena kan kalau di kami di SD itu pembelajaran di sekolah itu Senin sampai Sabtu ya, Bu. Jadi hari Minggu itu saya libur dan bisa saya gunakan waktunya untuk keluarga saya, Bu. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Selain hari Minggu, di hari lain ada nggak jeda waktu Bu kira-kira? Kalau selain hari Minggu ya, Bu. Kalau misalkan pas hari efektif sekolah, di sekolah itu saya ada jeda waktu sekitar 1 jam, Bu. Setengah jam ketika murid-murid itu istirahat pertama, kemudian setengah jam lagi di istirahat kedua, Bu. Ketika murid-murid istirahat kedua. Dan saya itu pulang dari sekolah itu jam setengah 3 sore, Bu. Kemudian perjalanan pulang itu membutuhkan waktu 30 menit karena jarak dari sekolah ke rumah itu lumayan jauh, Bu, 16 kilo. Nah, ketika sampai di rumah, saya memiliki jeda waktu sekitar 2 jam, Bu. Ya, jadi lumayan jauh ya Bu ya jarak kerjanya ya Bu ya. Oke, Betul, jadi Bu. iya. Jadi Bu Ade memiliki waktu jeda eh, 1 jam di sekolah. Tadi ya berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi ya. 1 jam di Betul, Bu. sekolah, kemudian 2 jamnya ada di rumah waktu jeda itu. Nah, ketika waktu jeda itu apa yang Ibu lakukan gitu? 1 jam di sekolah dan juga 2 jam di rumah nih. Apa yang Ibu lakukan? Ketika waktu jeda itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas tambahan, Bu. Karena kan saya bendahara bos ya, Bu. Jadi biasanya saya menginput data di Arkas, kemudian saya juga membuat pelaporan bos, Bu, seperti itu. Oh, lumayan penuh ya Bu, benar-benar penuh ini ya. Jadi, Betul, Bu. jadi menurut Bu Ade, kalau apa ya, sehari penuh itu, kemudian ada ibu mengajar, kemudian mengerjakan tugas tambahan, tadi apa lagi ya Bu ya, tugas CGP ya Bu ya, tugas CGP. Nah, sebenarnya apa yang Bu Ade butuhkan untuk bisa mengatasi kegiatan yang sedemikian penuh itu Bu? Apa ya, Bu? Mungkin manajemen waktunya ya, Bu. Biar semua tugas itu bisa terselesaikan tepat waktu dan saya juga bisa memiliki waktu untuk keluarga saya, Bu. Gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Terkadang semua pekerjaan itu saya selesaikan tuh, pokoknya harus selesai dalam 1 hari seperti itu, Bu. Padahal kan kalau di tugas CGP juga kan ada due date-nya seperti itu ya, Bu ya. Jadi Mhm. saya tuh kadang masih bingung, Bu, mengenai skala prioritasnya. Oh, jadi gitu ya Bu ya, sebenarnya, apa ya, semua pekerjaan atau tugas itu kalau menurut Ibu siapa sih Bu yang harus mengatur Bu? Kalau menurut saya, diri saya sendiri ya, Bu ya, harusnya yang bisa mengaturnya. Iya. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi, sebenarnya semua pekerjaan Bu Ade ya cuma Bu Ade sendirilah yang bisa mengatur, eee, mana yang harus diutamakan, mana yang harus belakangan sesuai dengan due date-nya ya Bu ya. Jadi
menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk, mengatasi tugas-tugas yang numpuk itu, Bu? Apa ya, Bu? Mungkin menentukan skala prioritasnya terlebih dahulu ya, Bu. Saya akan mencatat semua tugas yang harus saya kerjakan, kemudian saya urutkan skala prioritasnya, Bu. Bagus itu, Bu. Terus, karena Ibu sudah punya rencana seperti itu tuh, terus apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi tugas atau pekerjaan yang terus ada itu, Bu, terus akan ada seterusnya gitu, Bu? Bagaimana, Bu? Saya akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri mungkin ya, Bu, biar bisa Mmm, mengingatkan saya tugas eh, apa yang harus saya kerjakan. Jadi jadwal tersebut mencakup rencana kegiatan harian saya, eh, kemudian jadwal tersebut dimulai saya dari bangun tidur sampai ketika saya mau tidur kembali. Seperti itu ya, Bu ya. wah, bagus sekali itu, Bu. Sudah, apa ya, sudah mau mulai merencanakan gitu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih, kapan, Bu Ade akan mulai melaksanakan itu? Kapan ya, Bu? Kira-kira akan saya mulai besok sepertinya, Bu. Jadi nanti malam saya akan eh, menyusun skala prioritasnya, kemudian saya lanjutkan membuat jadwal untuk diri saya sendiri, Bu. Oke, sip sih, Bu, bagus itu. Bagaimana komitmen Ibu agar, apa ya, rencana yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan lancar? Saya akan merefleksi semua tugas atau pekerjaan saya, Bu, di setiap malam. Kemudian saya akan membuat checklist dari pekerjaan saya ketika sudah selesai. Jadi pekerjaan yang sudah saya selesaikan itu akan saya beri tanda checklist, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, kemudian, siapa yang perlu mungkin, apa ya, yang bisa membantu Bu Ade, mendukung Bu Ade atas rencana-rencana Bu Ade itu? Kalau di sekolah sepertinya saya harus meminta dukungan dari kepala sekolah ya, Bu. Kemudian kalau di rumah saya akan meminta dukungan pada suami saya, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ade. Bu Ade, sekarang gimana nih perasaannya? Karena sudah bercerita dari tadi, sekarang perasaannya gimana nih? Perasaan saya lega sekali, Bu. Wah, syukurlah Bu. Eh, oh iya Bu Ade, apa yang Ibu dapatkan nih dari obrolan kita yang singkat ini nih? Dari pembicaraan kita ini, saya mendapatkan pencerahan, Bu. Bagaimana saya membuat rencana aksi untuk mengatasi tugas-tugas saya yang banyak sekali. Ini berkat bantuan dari Bu Nilu loh, Bu. Sama-sama Bu Ade. Berarti ketika minggu depan kita ketemu lagi, Ibu bisa menceritakan bagaimana perkembangan dari jadwal keseharian yang Ibu susun untuk menyelesaikan tugas-tugas Ibu ya Bu ya. Sesuai skala prioritas yang Ibu siapkan tentunya ya Bu ya. Siap, Bu, siap. Jadi ketika nanti kita bertemu lagi, saya akan menceritakan perkembangan dari rencana yang sudah saya buat, Bu. Terima kasih, Bu Nilu, atas waktunya. Sama-sama Bu Ade. Oke, selamat siang, Bu Nilu. Selamat siang. Baik, selanjutnya setelah melakukan coaching, saya akan merefleksikan diri saya terkait coaching yang telah dilakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh koci saya. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot agar dapat menggiring koci berpikir lebih kritis. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk pikiran dan tetap fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya mencoba untuk pahami tujuan dari coaching, kemudian saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya merasa untuk dapat meningkatkan keterampilan coaching, maka saya perlu untuk terus berlatih agar keterampilan coaching saya menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Ade sebagai coach saya, apa yang Bu Ade rasakan nih setelah saya coaching Bu Ade? Baik Bu, setelah proses coaching dengan Bu Nilu, saya merasa senang dan lega Bu, karena saya bisa mendapatkan pencerahan dan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu Ade, sama-sama.